بسم الله الرحمن الرحيم. Ini hari apa? Sabtu. Kemarin hari apa? Hari Jumat. Siapa di antara jamaah sekalian yang kemarin hari Jumat tidak melakukan dosa? Angkat tangan. Ini senyumnya senyum apa? Iya apa tidak gitu? Iya. Enggak ada. Semuanya melakukan dosa. Wajar ya, kemarin kan sudah 24 jam. Hari ini dari mulai bangun tidur sampai sekarang. Coba diingat-ingat. Ada di antara jamaah sekalian yang belum melakukan dosa? Angkat tangan. Ini jenengan nggak angkat tangan karena tawadhu atau karena jujur? Yang mana ini? Saya tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seluruh kejadian di alam semesta ini. Betul atau tidak? Betul. Apakah termasuk yang ditakdirkan Allah itu perbuatan dosa dan maksiat? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Iya. Allah menakdirkan kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Seperti itu? Tidak. Katanya tadi iya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Miftahul Jannah. Iya atau tidak? Tidak atau iya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menjelaskan rukun iman. Wonten pinten? 6. Rukun iman yang ke-6, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau meyakini takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi yang ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya yang baik-baik. Termasuk yang buruk-buruk itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh takdir yang baik nopo? Sehat. Terus? Duitnya akeh. Itu baik menurut jenengan loh. Apalagi? Istri yang cantik, Masya Allah. Terus? Anak yang soleh. Anak soleh nomor 4. Ya. Bisa beribadah dengan baik. Itu takdir yang baik. Nah, takdir yang enggak baik contohnya apa? Sakit. Terus? Istri tidak cantik. Apalagi? Berbuat maksiat. Ya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari takdir Allah. Ini prinsip. Bahkan ini termasuk rukun iman. Iman seseorang tidak sah kalau tidak mempercayai 6 rukun yang salah satunya adalah beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan, apakah Allah mampu untuk menghilangkan maksiat dari muka bumi? Mampu atau tidak? Sangat mampu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu,
Allah cukup berfirman kun. Napa artinya kun? Jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat semua jamaah yang ada, semua masyarakat yang ada di desa apa niki? Gayam. Semua masyarakat yang ada di Gayam ini waktunya sholat ke masjid semuanya. Mampu? Mampu. Tapi nyatane ora. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya maksiat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya dosa terjadi di muka bumi ini? Apakah karena Allah suka terhadap dosa? Jawabannya tentu tidak. Allah membenci dosa. Allah membenci maksiat. Kalau memang Allah membenci maksiat, kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada dosa dan maksiat? Jawabannya karena banyak hikmah di balik itu semua. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam beberapa kitab-kitab beliau. Salah satunya ketika beliau menukil perkataan seorang ulama salaf, kata beliau, innal abda la ya'malul khati'ata fayadkhulu bihal jannah. Ada seorang manusia yang melakukan dosa dan gara-gara dosa itu dia masuk surga. Salah dengar apa? Saya ulangi ya, Bob darani keliru. Ada seorang manusia melakukan perbuatan dosa, gara-gara dosa itu dia masuk surga. Masih dilanjutkan sama ulama salaf tersebut. Wa ya'malul hasanata fayadkhulu bihan nar. Dan ada hamba yang lainnya melakukan amal saleh, gara-gara amal soleh itu dia masuk neraka. Ki pengajian bener apa ora ki? Ki pengajian bener apa salah ki kira-kira? Masa gara-gara amal soleh masuk neraka, gara-gara dosa masuk surga? Berarti mulai ngesuk. Apa mulai ngesuk? Jangan sampai pengajian jenengan belum selesai pengajian ini jenengan sudah pulang. Nanti penak ngaji nang kana kae. Belum selesai. Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya oleh Imam Ibnul Qayyim sendiri. Bahkan oleh ulama yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, kenapa kok bisa ada orang melakukan perbuatan dosa kalau malah masuk surga? Ya'malul khati'ata fala tazalu nusba 'ainaihi idza dzakaraha nadima wastaqala wa tadarra ila Allah wa badara ila mahwiha wa inkasara wa dhalla li rabbih wa zala 'anhu 'ujbuhu wa kibruhu. Orang yang pertama gara-gara dosa kok masuk surga? Karena setelah dia melakukan perbuatan dosa, setiap ingat dosa tersebut, dia akan beristighfar. Dia akan bertaubat. Dia akan menyesal. Dia akan merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Sehingga dia terus memperbaiki diri. Sampai akhirnya gara-gara itu dia masuk nopo? Surga. Makanya diceritakan kadang-kadang setan itu nyesel. Menyesal. Karena apa? Karena menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat. Aduh, ngajok nyongge.
Kemudian setannya no setan wong Banyumas jenenge. Menyesal. Kenapa setan itu menyesal menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa? Karena setelah melakukan perbuatan dosa itu, orang tadi itu selalu beristighfar. Selalu menyesal. Perasaan ujub yang ada di dalam hatinya dengan amal soleh yang dia kerjakan punah. Dia merasa, ya Allah dosaku banyak, ya Allah astagfirullah, saya harus memperbanyak amal soleh saya, mudah-mudahan amal soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Terus seperti itu sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditutup akhir hidupnya dengan amal soleh. Berarti niki contoh husnul khatimah. Sedangkan orang yang kedua tadi, orang yang kedua apa tadi? Gara-gara amal soleh malah masuk neraka. Wa ya'malul hasanata fala tazalu nusba 'ainaihi yaraha wa yamunnu biha wa ya'taddu biha wa yatakabbaru biha hatta yadkhulan nar. Sedangkan orang yang kedua, kenapa dia melakukan amal soleh lalu masuk neraka? Karena setelah melakukan amal soleh, dia selalu ingat-ingat itu amal. Setiap teringat amalan tersebut, dia merasa, wah, nyong macen hebat ya. Saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini, saya sudah nyumbang ini, saya sudah nyumbang itu. Kayak nyong masa orang lebu surga. Terus perasaan sombong itu muncul. Perasaan takabur itu muncul. Akhirnya di akhir hidupnya dia masih terjangkiti penyakit nopo? Sombong. Lalu dia meninggal dunia dalam kesombongan. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang su'ul khatimah. Kira-kira panjenengan sudah bisa mengerti maksud dari perkataan ulama salaf tadi, ada orang melakukan perbuatan dosa lalu masuk napa? Surga, ada orang melakukan amal soleh lalu masuk neraka. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kira-kira apa kesimpulannya? Karena setelah melakukan dosa itu dia beristighfar. Sedangkan orang yang beramal soleh itu setelah beramal soleh dia sombong.